Halo semua, balik lagi ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan melakukan perbandingan tiga buah HP, yaitu Xiaomi Redmi Note 8, Realme 5i, dan juga Samsung A20s. Kenapa saya membandingkan ketiga handphone ini? Karena kebetulan harga untuk handphone ini dia di range harga yang sama ya, sekitar 2 jutaan. Dan yang pengen saya bahas kali ini itu yang untuk varian 464 GB ya teman-teman. Alasan kenapa saya mengambil varian itu karena menurut saya untuk di tahun 2020 itu untuk varian selain 464 itu sudah tidak terlalu valid untuk digunakan teman-teman untuk dalam jangka waktu lama. Kenapa? Karena dari menurut ini sebagai disclaimer dulu bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya, bahwa kalau untuk HP-HP sekarang ini aplikasi maupun file-file foto itu pasti akan semakin besar dengan tingginya resolusi, banyaknya media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain, sehingga apabila kita cuma membeli handphone dengan memori yang mungkin 16 GB itu sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak valid lagi di 2020 menurut saya, karena install sedikit aplikasi aja sudah penuh. Sedangkan untuk 332 mungkin masih bisa digunakan di 2020, tapi mungkin tidak dalam jangka waktu lama. Mungkin apabila digunakan 1-2 tahun saja dia mungkin memorinya sudah penuh lah, apalagi diisi banyak aplikasi. Biarpun itu aplikasi mungkin cuma untuk seperti berbelanja untuk di e-shopping gitu seperti Lazada, Tokopedia dan kawan-kawannya, ataupun hanya menginstal media sosial pun itu mungkin 332 itu diisi aplikasi yang sederhana itu saja sudah bisa penuh teman-teman, belum dengan foto-foto dan lain-lain. Oke. Nah, untuk paling pertama sendiri untuk dari segi harga dulu teman-teman. Kalau dari segi harga sendiri untuk Xiaomi Redmi Note 8 teman-teman, untuk saat ini sepertinya sih lagi ada promo teman-teman. Jadi harganya itu 2.050.000 di Lazada, mungkin bisa dicek teman-teman. Kemudian kalau Realme 5i sepertinya mengalami sedikit kenaikan. Harganya itu 2,3 teman-teman. Nah, kalau Samsung Galaxy A20s sendiri itu harganya 2,3 teman-teman. Jadi harganya juga ini mungkin bisa dapat lebih murah ataupun lebih mahal tergantung dari marketplace di mana teman-teman membelinya. Tapi menurut saya sih lebih bagus teman-teman tidak mengecek cuma satu tempat saja. Ini saya cuma menggunakan Lazada sebagai patokan karena memang untuk harga Redmi Note dan Realme-nya sepertinya agak cukup murah di sana. Oke. Oke. Jadi kebetulan handphone yang pernah saya gunakan adalah Xiaomi Redmi Note 8 setelah melalui berbagai pertimbangan. Nah, berbagai pertimbangan itu yang akan saya bahas di sini. Nah, setelah saya menggunakan handphone ini sebenarnya sekitar 6 bulan teman-teman. Nah, yang paling pertama itu kita bahas. Dari ketiganya ini sebenarnya sudah mendukung 4G teman-teman. Seperti teman-teman kalian mungkin sudah tahu kalau teknologi yang sebentar lagi akan keluar itu yang 5G. Tapi sepertinya untuk beberapa tahun ke depan 4G masih valid kok. Jadi handphone ini masih layak untuk dibeli. Kemudian untuk dari bodinya sendiri. Untuk dari bodinya sendiri pada Xiaomi Redmi Note 8 itu dia dilindungi oleh Corning Gorilla Glass di depan maupun di belakang teman-teman. Jadi untuk bentuknya dia oke lah. Biarpun frame-nya dia masih plastik ya teman-teman, dan setelah 6 bulan pemakaian juga, biarpun saya menggunakan case ini rutin tiap hari teman-teman, tapi sepertinya sudah ada baret-baretan halus juga di bagian frame body plastik. Jadi memang body plastik ini frame-nya cenderung agak cepat rusak teman-teman. Nah, kemudian untuk Realme 5i sendiri dan Samsung A20s itu dia juga body frame-nya plastik dan juga di belakangnya dia plastik teman-teman. Jadi untuk dari segi model menurut saya sih yang paling bagus sih untuk body ya, dia itu masih Xiaomi Redmi Note 8 teman-teman. Karena dilihat dari bentuknya yang karena bagian belakangnya itu kaca, jadi dia terlihat lebih cantik dibanding kompetitornya. Oke, kemudian untuk dimensinya sendiri sebenarnya mereka mirip-mirip kok dari berat. Semuanya pun sudah menggunakan dual SIM, jadi tidak single SIM ya. Kemudian untuk displaynya sendiri teman-teman. Nah, untuk displaynya sendiri sebenarnya mereka mirip-mirip aja sih, sekitar 6 inchian teman-teman. Dan mereka sudah menggunakan panel IPS LCD. Jadi ketiganya relatif sama. Jadi untuk dari segi
display mungkin mirip aja, tetapi yang perlu sebagai catatan kalau Redmi Note 8 kembali unggul teman-teman karena dari resolusinya teman-teman. Jadi resolusinya dia itu 1080 kali 2340 pixel teman-teman, di mana lebih tinggi dibanding dua kompetitornya, di mana mereka adalah HD aja atau 720 kali 1600 pixel teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian layar juga proteksinya seperti saya bilang, untuk Xiaomi Redmi Note 8 itu dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 teman-teman. Sedangkan Realme 5i dia juga dilindungi Corning Gorilla Glass, tapi tidak tahu yang tipe yang apa. Sedangkan untuk Samsung itu tidak punya perlindungan sama sekali teman-teman. Nah, jadi yang disarankan sebenarnya teman-teman, biarpun mungkin sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 100 pun menurut saya tetap tidak terlalu valid teman-teman sebenarnya kalau untuk perlindungan dari Corning Gorilla Glass ya. Soalnya ini saya tidak pakai pelindung layar teman-teman selama 6 bulan dan sudah mulai ada muncul baret-baretan halus teman-teman. Jadi menurut saya ada atau tidak Corning Gorilla Glass itu tidak terlalu berpengaruh, cuma membantu supaya tidak terlalu cepat rusak aja layarnya. Nah, jadi saran saya tetap kalau kalian mau aman sebenarnya digunakan mungkin pelindung layar aja teman-teman. Oke. Nah, kemudian masuk ke platform yaitu OS teman-teman. Nah, untuk OS sendiri sepertinya sih mereka ketiga handphone ini akan di-upgrade untuk masuk ke Android 10. Jadi aman untuk sampai saat ini teman-teman. Tapi sebagai catatan yang perlu diperhatikan adalah developer yang sering mengeluarkan OS dan rajin mengeluarkan OS itu menurut saya adalah masih Xiaomi teman-teman. Karena apa? Karena Redmi Note 5 sendiri yang menurut saya itu salah satu handphone yang paling oke, itu masih diupdate terus teman-teman dari software OS-nya. Sedangkan Samsung itu terkenal dia mungkin hanya akan mengupgrade paling banyak 2 kali, habis itu sudah ditinggalkan teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya apa sih kenapa harus upgrade OS? Nah, OS sendiri sebenarnya itu cukup penting teman-teman. Kenapa? Karena apabila developer aplikasi seperti WhatsApp, Instagram dan teman-temannya itu pada akhirnya akan meminta OS yang terbaru teman-teman. Jadi mereka maksudnya OS terbaru itu adalah ada suatu saat di mana apabila teman-teman OS-nya stuck, contohnya di Android 7, sedangkan WhatsApp itu hanya bisa berjalan di Android 8, maka teman-teman sudah tidak bisa menggunakan aplikasi WhatsApp teman-teman. Nah, itu terjadi pada handphone-handphone Nokia zaman jadul. Jadi handphone-handphone Nokia yang dulu-dulu itu setahu saya sudah tidak bisa menggunakan WhatsApp teman-teman. Oke. Kemudian masuk ke chipset. Nah, chipsetnya juga cukup penting teman-teman. Untuk di Xiaomi Redmi Note 8 dan untuk di Realme 5i mereka menggunakan sama-sama Snapdragon 665. Jadi istilahnya cukup imbang lah teman-teman. Nah, sedangkan di Samsung mereka menggunakan Snapdragon 450 teman-teman. Nah, menurut saya ini agak kurang tepat teman-teman untuk di rentang harganya, karena memang untuk bersaing di rentang harga segini chipset menurut saya sangat penting teman-teman. Seperti kita bisa lihat ya di Antutu dia mengeluarkan chart yang terbaru teman-teman, di mana apabila teman-teman mencari chipset yang digunakan oleh Samsung itu Snapdragon 450 dia berada cukup di bawah teman-teman. Oke, jadi dia itu berada di dia berada di urutan agak di bawah teman-teman. Sedangkan Snapdragon 665 itu cukup di atas teman-teman. Jadi dia bersaingnya itu sama Kirin 710 maupun Exynos berkepala 9 teman-teman. Jadi menurut saya untuk chipset ini Samsung kalah jauh ya teman-teman. Oke. Kemudian masuk ke memori seperti saya bilang tadi, kalau bisa teman-teman ambil yang varian 464 aja teman-teman apabila merencanakan digunakan HP ini dalam jangka waktu lama. Nah, untuk dari kamera sendiri kalau dari spesifikasi sepertinya Redmi Note 8 kembali menang teman-teman, di mana untuk dari modul kameranya sendiri dia memiliki resolusi yang paling tinggi di antara kompetitornya. Tetapi sebagai catatan juga teman-teman bahwa resolusi tinggi belum tentu menghasilkan gambar yang baik teman-teman. Nah, menurut saya juga untuk sektor kamera ini teman-teman, menurut saya sih untuk HP di rentang harga 2 juta pasti kualitas itu sama aja teman-teman, tidak bakal bisa sebagus apabila kita bandingkan dengan handphone flagship. Jadi ya diterima aja. Tapi cukup oke kok untuk dari berbagai review yang pernah saya baca maupun riset yang saya lakukan, menurut saya Redmi Note 8 masih lebih baik dibanding kompetitornya. Oke.
Kemudian masuk ke modul selfie, kamera selfie, menurut saya masih Redmi Note 8 yang menang karena resolusinya dia lebih besar, dan dari beberapa reviewer mengatakan bahwa hasilnya juga cukup lebih baik dibanding kompetitornya. Nah, kemudian di handphone ini ketiganya masih bisa menggunakan headphone jack kok teman-teman. Kemudian untuk koneksinya sendiri sih mereka sama ya, tapi yang berbeda itu adalah di handphone Redmi Note 8 ini dia masih mempunyai mempunyai IR Blaster teman-teman, yang bisa kalian gunakan sebagai remote. Mungkin pada sebagian orang tidak penting, tapi pada sebagian orang lain mungkin akan penting teman-teman, dimana pada kompetitornya itu tidak ada. Kemudian dari untuk pengisian baterainya itu, untuk di Redmi maupun Realme itu dua-duanya sudah menggunakan untuk Redmi Note 8 dan Samsung yang menggunakan Type C teman-teman. Sedangkan untuk Realme itu masih menggunakan micro USB, di mana yang menurut saya untuk 2020 itu sudah tidak begitu valid teman-teman. Di mana seperti teman-teman tahu semuanya sudah beralih ke untuk menggunakan yang Type C teman-teman. Nah, untuk sistem membuka layarnya ketiganya itu masih menggunakan fingerprint sensor yang di belakang teman-teman. Nah, kemudian masuk ke sektor baterai. Untuk sektor baterai sendiri, untuk Redmi Note 8 itu menggunakan baterai 4000 mAh. Realme dia menang teman-teman, menggunakan 5000 mAh baterainya. Dan untuk Samsung dia sama dengan Redmi, dia menggunakan itu 4000 mAh baterainya. Tapi terdapat perbandingan pengisian baterainya teman-teman. Dari pengisian baterai menurut saya Redmi Note 8 adalah pemenangnya karena menggunakan fast charging 18 watt. Sedangkan Realme 5i itu menggunakan charging itu 10 watt. Sedangkan untuk Samsung yang menggunakan yang 15 watt teman-teman. Untuk waktu pengisiannya sendiri, apabila teman-teman menggunakan fast charging untuk handphone Redmi, dimana seperti kita ketahui apabila teman-teman membeli Redmi Note 8 itu, di paket penjualnya itu hanya menyertakan charger 10 watt teman-teman. Jadi memang agak lambat dan agak disayangkan, di mana teman-teman harus membeli charger sendiri. Tapi itu tidak perlu teman-teman khawatirkan, karena menurut saya ada charger, saya tidak promosi teman-teman, tapi ada charger Baseus, dia itu bisa sampai 24 watt, itu harganya cuma 65 ribuan teman-teman. Dan menurut saya kualitasnya cukup oke, dan seperti yang pernah saya review di video-video saya sebelumnya, kalau barang Baseus itu oke-oke semua kok. Jadi teman-teman bisa membeli, nanti mungkin terserah di marketplace di mana teman-teman. Nah, oke. Kemudian untuk dari pilihan warna mungkin tergantung dari selera, mungkin teman-teman bisa mengecek aja langsung di marketplace. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Nah, apabila teman-teman menanyakan kepada saya mana yang terbaik, menurut saya masih Redmi Note 8 teman-teman. Jadi untuk apabila teman-teman mempunyai budget 2 juta, sebaiknya menurut saya teman-teman membeli Redmi Note 8 ini teman-teman. Tetapi apabila teman-teman bertanya, Bang, gimana kalau seandainya budget saya cuma 1 juta lebih, apakah ada rekomendasi apa yang lain? Kalau menurut saya sih untuk di tahun 2020 lebih bagus teman-teman menabung dulu aja untuk membeli handphone yang harga 2 jutaan seperti Redmi Note 8 ini. Memang banyak Xiaomi, Realme, Samsung semuanya bolong-bolong mengeluarkan HP mungkin dengan harga sejuta 500. Tapi menurut saya untuk perbandingan spek dengan spek mungkin juga OS segala-segalanya itu untuk kenyamanan memakai itu agak kurang enak karena pasti semuanya kadang-kadang bakal terasa lambat, mungkin kameranya kurang memuaskan, dan itu pun cuma ditambah sedikit aja. Jadi mending teman-teman bersabar apabila memang budgetnya belum cukup untuk membeli yang harga 2 juta, karena menurut saya untuk 2020 harga 2 juta masih worth it untuk dibeli. Sedangkan apabila di bawahnya itu menurut saya agak kurang worth it, dimana kadang-kadang harga HP di 1,5 itu mereka menawarkan memorinya itu yang 332, kadang-kadang ada yang masih 216 GB. Menurut saya itu sudah tidak valid digunakan di 2020 teman-teman. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman. Mungkin kalau ada kritik dan saran mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang tidak sependapat dengan saya juga it's okay, tidak ada masalah. Tapi tetap menurut saya adalah handphone yang paling worth it untuk dibeli di 2020 karena sesuai harga dan sesuai dengan kualitasnya teman-teman. Oke, see you on my next video.